Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Dan di video kali ini seperti biasa, temani aku berkegiatan ibu rumah tangga sambil sharing-sharing tentang gaya hidup minimalis. Dan tema hari ini yang mau aku share adalah 7 langkah latihan hidup minimalis dalam 1 minggu. Jadi, kita bisa belajar hidup minimalis dari hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Yuk, mari ikuti ya dari yang pertama. Dari langkah yang pertama adalah bedakan sebelum membeli antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kita bisa memulai dari ini ya. Kadang-kadang kita tuh membeli barang bukan hanya ingin hemat, tapi karena keadaan juga ya. Seperti ada bunda yang pernah komen di kolom komentarku waktu itu, gimana kalau pendapatannya per minggu tidak per bulan. Nah bunda atau teman-teman lainnya yang memang kondisinya serupa bisa ikuti ini ya. Kita bisa catat dulu kebutuhan rumah tangga sebulan itu berapa totalnya, baru dibagi 4 atau 5 minggu. Seperti mungkin dalam 1 bulan kita menghabiskan minyak goreng itu 4 liter, jadi kita bisa beli per minggunya itu 1 liter seperti ini. Terus misal shampoo, kalau memang harus belinya per minggu, kita bisa beli serenteng atau setengah renteng dulu. Begitupun beras, kalau misal 1 bulan itu habisnya 10 kilo, kita bisa beli per minggunya itu 2,5 kilo ya. Ini juga berlaku untuk kebutuhan lainnya seperti sabun mungkin, apalagi kalau kita bisa pakai sabun batang ya, mungkin dalam 1 minggu kita bisa beli 1 atau 2 batang dulu. Disesuaikan juga, yang penting saat penghasilan mingguan itu datang, kita sisihkan dulu untuk kebutuhan yang pokok, seperti mungkin bayar token listrik, yang masih KPR mungkin bisa sisihkan seperempat dari angsuran untuk menyisihkan untuk bayar KPR ataupun untuk membayar kontrakan mungkin, dan kebutuhan pokok lainnya ya. Yang namanya rumah tangga itu pasti banyak kebutuhan pokoknya. Itu yang memang kondisinya per minggu. Tapi misal untuk yang kondisinya stabil, kita juga harus bisa membedakan ya antara mana keinginan dan kebutuhan. Maksudnya di sini adalah ketika kita memprioritaskan membeli barang yang kita butuhkan, setidaknya kita bisa mengontrol keuangan bulanan atau keuangan rumah tangga kita. Jadi mungkin ada sedikit budget yang masih kita sisakan untuk kita tabung. Membeli sesuai kebutuhan juga akan menjadikan keuangan rumah tangga kita itu lebih sehat, menjadikan kita tahu nih seberapa banyak sebenarnya sih pengeluaran yang ada, dan memperkecil timbulnya sampah atau barang-barang yang masuk yang memang sebenarnya tuh kita nggak butuh-butuh banget gitu. Sebenarnya suamiku juga kemarin ada masukan suruh belanja bulanannya itu dibikin per minggu, biar sekalian refreshing gitu seminggu sekali. Tapi nanti aku coba ya teman-teman, jadinya tuh nggak melulu yang harus mengikuti cara orang lain. Misalnya kita tuh pendapatannya harian ataupun mingguan, itu nggak harus ya belanjanya tuh 1 bulan sekalian kalau memang itu dirasa memberatkan. Pokoknya sefleksibel dan sesuai kebutuhan dan kenyamanan kita aja. Langkah yang kedua adalah pakailah baju yang menurut kita paling nyaman. Jadi setiap pagi itu nggak bingung mau milih-milih baju. Nah selama 1 minggu itu kita bisa sisihkan beberapa baju yang akan kita pakai yang menurut kita itu paling nyaman. Nanti setelah itu kita tuh jadi akan tahu bahwa sebenarnya tuh kita hanya butuh beberapa baju ini gitu, nggak terlalu banyak butuh baju. Kan kadang ada ya kayak kita tuh simpan baju dalam jangka waktu yang lama, mungkin beberapa bulan, beberapa tahun gitu yang sama sekali nggak kesentuh. Tapi kalau dalam 1 minggu ini kita sisihkan atau kita siapkan pakaian yang akan kita pakai dalam 1 minggu, tentunya pakaian-pakaian yang nyaman dan favorit ya menurut kita. Nanti lama-kelamaan kita akan merasa, ternyata hanya segini nih yang aku butuhin. Wah ternyata hanya ini nih pakaian yang nyaman dipakai buat aku dan pantas gitu di badan aku. Memakai pakaian-pakaian favorit dan yang paling nyaman dalam sehari-hari itu juga menjadikan kita jadi hemat waktu untuk memilih-milih pakaian. Jadi kalau kita hanya punya beberapa pakaian favorit yang sering kita pakai gitu ya dalam setiap harinya, dalam setiap minggu atau bulannya, ternyata itu tuh segitu aja kebutuhan yang kita miliki, yang kita butuhkan saat ini.
Jadi, cara declutter dalam hidup minimalis biasanya kayak gitu tuh. Kita hanya pakai dengan barang-barang yang kita sukai aja, selain yang kita butuhkan pastinya ya. Karena untuk meminimalisir barang-barang yang memang tidak tersentuh atau tidak terpakai dalam jangka waktu yang lama. Langkah yang ketiga untuk latihan hidup minimalis dalam seminggu adalah biarkan permukaan kosong. Kadang-kadang kita tuh suka sama beberapa perintilan ya, kayaknya tuh kalau lihat di toko perabotan atau toko perintilan lucu aja gitu, pengen beli, pengen dibawa pulang. Tapi kadang-kadang kita juga melihat beberapa area ataupun ruangan, entah itu ruangan rumah orang lain ataupun kita melihat suatu ruangan di hotel atau di bangunan mana yang estetik, kita melihat permukaan kosong tersebut, wah kayaknya tuh bagus banget, kayaknya tuh terlihat eksklusif dan elegan ya. Itu kita bisa terapkan dalam rumah kita. Contoh, di area meja TV atau di area meja tamu, kita biarkan satu area tersebut kosong. Dalam arti kosong itu bukan kosong melompong ya, kita bisa taruh satu hiasan atau satu perintilan yang memang untuk mempermanis area tersebut. Jadi kalau kita biarkan dalam 1 minggu, rasanya kalau kita mau bersihin tuh kayak enak aja gitu, nggak perlu yang lap-lap satu-satu atau menyingkirkan satu-satu gitu loh. Terus sudut pandang kita juga akan lebih lapang terhadap satu area kosong tersebut. Kayaknya tuh nggak penuh sesak. Akhirnya kita juga bisa rileks menikmati ruangan yang ada. Kita bisa coba terapkan aturan ini pada salah satu meja ataupun salah satu spot ya. Kita kosongkan area tersebut dari benda-benda yang tergeletak. Artinya jangan sampai kita menaruh sembarangan benda-benda tersebut. Karena semakin banyak benda yang tergeletak, semakin banyak juga yang harus kita lakukan. Kita harus sering merapihkan, kita harus sering ngelap-ngelap juga. Langkah yang keempat adalah kembalikan barang yang sudah dipakai ke tempatnya untuk memudahkan pencarian saat benda tersebut dipakai lagi. Ini sudah sering aku bahas ya teman-teman. Kalau kita disiplin meletakkan barang yang udah kita pakai ke tempatnya, maka akan mempermudah kita mencari barang tersebut saat dipakai lagi, dan untuk mempersingkat waktu atau lebih efisien aja. Kita juga jadi nggak stres untuk mencari-cari barang tersebut. Langkah yang kelima adalah sediakan satu kotak besar untuk barang-barang yang sudah tidak kita perlukan lagi, atau satu kotak besar untuk satu barang keluar gitu ya, supaya barang-barang yang sudah tidak kita pakai atau tidak kita butuhkan tidak membuat kita menjadi bebal ataupun sesak ya, tidak menjadi clutter lagi pada keadaan rumah kita sekarang atau pada pandangan kita. Langkah yang keenam adalah terapkan aturan 2 menit. Jangan tunda pekerjaan kecil yang sebenarnya kita bisa kerjakan dalam waktu kurang dari 2 menit. Seperti habis kita makan, kita langsung cuci piring sekalian cuci tangan kan, kerjaan nyuci satu piring nggak mungkin lebih dari 2 menit ya. Terus juga buang-buang barang expired yang mungkin ada di lemari hias kita atau lemari make up ataupun di kulkas, itu kan nggak nyampe 2 menit. Lap meja yang berdebu dan juga simpan sepatu pada tempatnya. Dengan kebiasaan tidak menunda kegiatan yang bisa kita lakukan dalam waktu kurang dari 2 menit tersebut, setidaknya akan meringankan pekerjaan kita di rumah loh. Jadi kita saat bersih-bersih tuh nggak beban banget yang harus ngerjain ini itu, atau misal nih saat kita nyapu atau kita ngepel, kita harus melihat benda-benda kecil yang tergeletak di meja atau di lantai harus kita pungutin satu-satu ya, ataupun sepatu yang berantakan. Kadang kalau kita simpan sepatu tidak pada tempatnya juga akan jauh lebih cepat kotor ya atau debuan. Langkah yang ketujuh atau yang terakhir adalah bersihkan galeri HP selama 5 menit setiap hari. Jadi mungkin di HP kita tuh banyak sekali file-file atau foto-foto yang sudah tidak berguna atau sudah tidak kita butuhkan atau tidak penting lagi, ataupun capturean foto-foto atau screenshot ya yang membuat sesak memori HP kita. Bisa kita ambil luangkan waktu 5 menit untuk membersihkan HP tersebut agar HP kita itu tetap optimal dan berfungsi dengan baik ya. Mungkin juga ada foto-foto kiriman dari teman yang memang sudah tidak kita butuhkan, atau yang ganda ya, yang fotonya banyak tapi mirip-mirip, kita bisa simpan satu aja. Terus juga video-video yang udah kita nggak butuhin, kita bisa hapus aja. Atau kan yang punya banyak grup misalnya kan sering ya saling bertukar foto maupun video atau informasi, kita bisa bersihkan HP kita supaya HP kita juga jadi lebih awet.
Minimalis bukan saja hidup tentang memonitori barang-barang yang kita punya, tapi bagaimana hidup secara sadar terhadap sesuatu yang ada di lingkungan kita. Minimalis itu tidak berpacu pada keadaan barang yang sedikit atau barang-barang yang hanya kita miliki itu harus sedikit, itu nggak sama sekali ya teman-teman. Disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita bisa hidup minimalis dimulai dari hal-hal sederhana di sekitaran kita yang kita lakukan setiap hari, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang setiap harinya selalu nontonin video aku, yang baik komen maupun tidak komen. Pokoknya terima kasih banyak atas supportnya. Aku berharap video aku yang share setiap hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun untuk aku sendiri ya. Kita sama-sama saling belajar di sini. Kritik dan saran aku tunggu juga. See you next video. Assalamualaikum. Bye.